Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Haris bin Arif dari Forum News Network. Saya jujur bingung nih, memperhatikan kasus-kasus yang terjadi, terutama yang ditangani oleh pengadilan kita ini. Kelihatannya kok para hakimnya nggak kapok-kapok ya. Ini baru saja kita kemarin mendengar Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah dipromosikan menjadi Hakim Tinggi di Palembang. Ini karena kasus vonis bebasnya Ronald Tanur ya. Yang 3 orang hakim sebelumnya juga sudah ditangkap oleh Kejaksaan. Nah, sekarang ini Pengadilan Tinggi Pontianak itu juga membebaskan seorang warga negara Cina bernama Yu Hao yang dia itu sebelumnya divonis 5 tahun penjara oleh pengadilan negeri dalam kasus tambang ilegal. Ini mirip-mirip dengan kasus yang di Timah lah yang di Bangka Belitung itu. Dan nilainya nggak main-main ini. Kalau dirupiahkan nilainya lebih dari 1 triliun. Bayangkan ini ya, baru saja ada kasus seperti itu dan muncul kasus lagi serupa. Nah ini urusannya berkaitan dengan bank lagi dan kalau kali ini kasusnya itu justru di pengadilan tingginya. Hakim di pengadilan tinggi Pontianak itu membebaskan namanya Yu Hao karena katanya itu tidak terbukti dalam dakwaan yang sebelumnya sudah oleh hakim tingkat pertama dijatuhi hukuman 5 tahun penjara itu. Nah, kasus ini kan awalnya itu diadili di Pengadilan Negeri Ketapang ya karena kasusnya pertambangan liarnya ini di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Waktu itu jaksa dalam dakwaannya menyebut Yu Hao melakukan penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2024. Jadi modusnya menurut jaksa terdakwa melakukan pengelolaan dan pemurnian emas dari penambangan dengan sejumlah peralatan sebuah tambang yang ada lokasi itu tambangnya itu memang ada izin usaha pertambangannya ya di salah satu perusahaan. Tapi ini kalau versi jaksa atau tuduhan jaksa, kalau di pengadilan bukan tuduhan lagi ya, dakwaan jaksa, perusahaannya itu izin itu belum memiliki rencana kerja anggaran biaya tahun 2024. Jadi nggak cukup kalau hanya punya izin saja langsung bisa menambang. Harus ada rencana kerja biaya tahun 2024 yang kemudian disetujui oleh Kementerian ESDM sehingga ya mereka belum melakukan penambangan. Tapi rupanya kemudian si terdakwa ini melakukan penambangan dalam terowongan itu dan ini tanpa sepengetahuan perusahaan dari si pemilik izin. Jadi ini maling dong ya artinya ya karena ada perusahaan yang mendapat izin dari Kementerian ESDM tapi dia belum secara formal melakukan operasi karena masih harus mengajukan rencana kerja anggaran biaya tadi. Tetapi si Yu Hao ini tadi ya, orang Cina ini mudah-mudahan nggak salah namanya ya. Warga negara Cina itu dia sudah melakukan penambangan. Tentu saja dia melibatkan para penambang-penambang lokal, ya ini yang disebut penambang ilegal dan Yu Hao ini dia menjadi koordinatornya. Nah, kasusnya ini kemudian bergulir ke ranah hukum karena ditangkap, kemudian dari hasil berdasarkan data tonase dan kandungan kadar relokasi yang ditambang secara ilegal oleh Yu Hao itu katanya sampai dia menghasilkan 774.274 gram atau kalau dalam kilogram ya 774,2 kilo gram dan ini emasnya, kemudian peraknya itu 937.702 gram atau 937,7 kilogram. Dan dari taksiran ahli dijelaskan bahwa kalau mengikuti indeks harga emas terkini maka itu nilainya dihasilkan itu 1 triliun lebih ya 1.556,535 juta rupiah ya. Ini hasilnya dari perkalian antara jumlah gram emas dikalikan dengan harga emas terkini dan kemudian perak itu sebesar 14 miliar rupiah gitu. Jadi total 1.020.000.000 rupiah nilainya. Jadi ini nilainya sangat besar. T lah ya. Karena itulah karena perbuatan terdakwa itu kemudian ya ini merupakan kerugian negara. Jadi sebenarnya kalau dalam kasus ini disebut ini deliknya termasuk delik korupsi ya atau apa ya kalau kerugian negara itu ya biasanya uang negara itu disebut sebagai korupsi gitu. Tapi ini kan warga negara asing yang melakukan itu ya. Dan kemudian ini dia diajukan ke pengadilan dengan dakwaan pada waktu itu dia melakukan penambangan tanpa izin dengan kerugian negara atas kehilangan cadangan emas dan perak
nilainya tadi 1 triliun lebih tadi. Lokasi penambangannya itu di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dia ini kemudian divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ketapang. Tapi kemudian ketika dia banding di Pengadilan Tinggi, ternyata malah dibebaskan. Ya tentu saja kemudian jaksa karena ini kok dari vonis yang 5 tahun kemudian tiba-tiba saja sampai dibebaskan di Pengadilan Tinggi kemudian mengajukan kasasinya. Ini kita tunggu bagaimana kasus berlanjut ya, apakah dia akan kembali dihukum di kasasi atau dia justru malah dikuatkan Pengadilan Tinggi ini dia dibebaskan gitu. Tapi saya sih menyarankan kepada Pak Jaksa ini, apakah ini si terdakwa ini, apakah dia sudah di apa? Bukan terdakwa lagi ya, dia ini terpidana ini dia dalam tahanan atau dia di luar tahanan karena dia mengajukan banding. Kalau dia masih di tahanan itu kalau perlu langsung segera mengajukan pencekalan ke imigrasi. Kalau enggak dia bakal kabur ini ya warga negara Cina dan sudah kalau udah kabur udah nggak bisa dikejar lagi dia kembali ke Cina itu. Kasus ini mengingatkan kita pada yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya ya. Ronald Tanur ini anak seorang mantan anggota DPR dari PKB yang dia didakwa menganiaya pasangannya atau teman perempuannya sampai meninggal dunia dan oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu kan dia divonis bebas. Bikin gempar pada waktu itu. Bagaimana mungkin karena bukti-buktinya sangat kuat yang melakukan penyiksaan terhadap teman wanitanya itu sampai meninggal dunia dan penyiksaannya sangat kejam karena itu tertangkap atau terekam di CCTV. Jadi publik sudah bisa mengaksesnya. Kalau ketika tiba-tiba kemudian dia dibebaskan itu kan jadi mengundang kecurigaan yang luar biasa. Apa yang terjadi ini sesungguhnya begitu. Nah, kan kita tahu kemudian sudah ada 3 orang majelis hakimnya yang ditangkap oleh Jaksa Agung dengan dia tadi tuh karena mereka menerima suap. Nah, belakangan ini menyusul yang ditangkap itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Surabayanya. Namanya Rudi Suparmono. Dan dia ini rupanya sudah dipromosikan menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Bayangkan ada orang seperti ini ya kasusnya kan walaupun dia kemarin belum disebut-sebut dalam kasus tapi kan sudah mencurigakan karena majelis hakim itu biasanya ditunjuk dan yang menentukan itu adalah ya memang ketua pengadilan. Jadi kalau kemudian hakim yang menangani kasus itu bermasalah, ketua pengadilannya itu patut dicurigai. Nah, dalam kasus semacam ini mestinya di hold dulu dong ya promosi dia menjadi hakim tinggi. Ternyata dia tetap dipromosikan menjadi hakim tinggi dan ini dia belum sempat menjabat ini kelihatannya kalau di Palembang itu dia sudah dijemput oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dibawa ke Jakarta ditetapkan sebagai tersangka karena dia ternyata juga kebagian. Jadi kalau menurut Kejaksaan Agung, versi Kejaksaan Agung ini versinya adalah proses justru sebenarnya Ketua Pengadilan ini ya Pak Rudi ini yang punya peran besar karena dia ini dihubungi oleh Zarof Richard. Anda ingat ya, ini Zarof Richard adalah mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung yang kemudian dia diketahui menjadi maklar kasus dan kemudian di rumahnya itu disita uang 900 miliar dan emas batangan sampai 50 kilogram dan di total-total nilainya juga sampai 1 triliun yang pada waktu itu ketika barang buktinya ditampilkan di Kejaksaan Agung itu membuat orang ternganga-nganga bagaimana mungkin ada seorang pejabat tinggi negara gitu dan kemudian dia menyimpan uang dan emas sampai hampir 1 triliun. Rupanya dari Zarof Richard ini dia yang kemudian mengontak Rudi Suparmono ini atas permintaan dari seorang pengacara bernama Lisa Rahman. Nah, dari Lisa Rahman ini kemudian menemui Rudi Suparmono dan dia diberitahu bahwa yang akan menjadi tim hakim yang nanti siapa-siapa disebutkan seperti itu. Dari situ kemudian Lisa Rahman menemui para hakim yang disebutkan oleh Rudi Suparmono ini. Dari pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono tadi, kemudian Lisa Rahman itu mendapatkan nama-nama anggota majelis hakim dan ketua majelis hakimnya yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Dan kemudian dia menemui Erin Tuadamanik, ketua majelis hakimnya dan juga ada yang anggotanya ini Mangapul dan Heru Hanindyo. Saya agak heran sampai sekarang namanya itu cuma disebut Mangapul saja ya. Ini masih ini berasal dari Sumatera Utara ya. Biasanya Mangapul siapa ada nama marganya, tapi sampai sekarang media semua dan juga Kejaksaan Agung hanya menyebut namanya Mangapul begitu saja. Kalau tadi kan jelas Erintu Adamanik, ini kan marganya Damanik ya. Dan rupanya di situ diketahui bahwa mereka ini kemudian mendapatkan uang suap dari Lisa Rahman. Diserahkannya di Semarang itu total pada waktu itu senilai 140.000 dolar Singapura.
Ini diserahkan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Dan 2 pekan kemudian Erintua itu membagikan uang tersebut kepada Mang Apul dan Heru Hanindyo. Ini penyerahannya di ruang kerja Mang Apul. Masing-masing itu mendapatkan uang sebesar 36.000 dolar Singapura. Ini Mang Apul dapat 36.000, kemudian Heru Hanindyo juga dapat 36.000. Begitu juga dengan Erintua Damanik. Jadi dibagi rata ini ya. Selain untuk para hakim yang menangani perkara itu, disiapkan pula uang senilai 20.000 Singapura untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono tadi, dan 10.000 dolar Singapura untuk Siswanto yang bertindak sebagai panitera sidang. Dan setelah itu masih ada tambahan lagi ya untuk uang suapnya ini. Dan yang mengejutkan itu, yang menyiapkan uang tadi itu, uang suap itu adalah ibu dari Ronald Tanur. Sementaranya bapaknya Ronald Tanur katanya tidak mengetahui kasus ini. Karena itu kemudian ibunya Ronald Tanur itu juga jadi tersangka. Jadi satu paket ini sekarang. Lisa Rahman jadi tersangka, Jarod Richard yang jadi maklar kasus yang tadinya diharapkan dia juga akan menjaga kasusnya di Mahkamah Agung jadi tersangka. Ibunya Ronald Tanur jadi tersangka. Ronald Tanur juga ditangkap lagi setelah sempat dibebaskan. Dan kemudian 4 orang hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, termasuk ketuanya. Ini kan hanya satu kasus saja ya. Kasus yang lain yang juga menarik perhatian publik itu adalah kasus di pertambangan timah di Bangka Belitung. Yang nilainya pada waktu itu termasuk kerugian negara, itu termasuk adalah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sekitar 300 triliun. Dan yang sangat mengejutkan itu kan vonisnya itu ya sangat ringan ya, antara 4 sampai 8 tahun rata-rata. Dan yang paling menghebohkan itu adalah vonis terhadap Harvey Muiz, yakni suami bintang film Sandra Dewi. Dan pada waktu itu alasannya hakim mengapa dia hanya memvonis 6,5 tahun penjara, itu karena dia berlaku sopan selama di pengadilan dan dia masih punya tanggungan keluarga. Sementara Hailana Lim cuma divonis 5 tahun penjara. Ini juga mencurigakan, dan kemudian Kejaksaan Agung itu langsung mengajukan banding. Pasti diam-diam nih Kejaksaan Agung juga melakukan hal yang sama terhadap seperti yang dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Surabaya, itu langsung melakukan penyelidikan. Dan jangan kaget ya kalau dalam beberapa waktu yang akan datang kita tiba-tiba mendengar ada hakim lagi yang menangani kasus Harvey Muiz dan kawan-kawan itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Begitu juga halnya dengan apa yang terjadi di Pontianak ini. Ini jelas mencurigakan. Jelas ada pencurian emas, maling emas punya negara, kok tiba-tiba juga divonis bebas. Para hakim ini nggak kapok-kapok ya. Karena ini bukan hanya kasus semacam ini, bukan hanya mulai dari pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri, kemudian di pengadilan tinggi, bahkan sampai Mahkamah Agung. Ini bahkan seorang hakim agung ini juga bukan hanya seorang, banyak sekali ini hakim agung yang ditangkap oleh KPK. Bahkan sejumlah petinggi di Mahkamah Agung selain Jarod Richard tadi kan ada 2 orang itu sekretaris Mahkamah Agung itu juga ditangkap KPK, dan kedua-duanya itu sudah dijatuhi vonis karena tadi menjadi maklar kasus, ngatur-ngatur perkara. Jadi bayangkan ya bagaimana kita berharap keadilan bisa tegak di negara ini, karena kalau bagi mereka yang punya duit itu semuanya bisa diatur. Hakimnya mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai banding sampai kemudian kasasi di Mahkamah Agung, semuanya itu bisa diatur. Dan yang mengatur, yang menjadi calo-calonya menjadi maklar kasusnya justru orang-orang dalam, yakni para pejabat di lembaga-lembaga peradilan itu. Benar-benar hanya bisa mengelus dada ya. Bagaimana kita harus mulai membersihkannya. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.